Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zara Lubis dengan NPM 2351184. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen kelas B sore di Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. Baik, di sini ringkasan yang saya sampaikan kali ini berjudul konsep dasar metode penelitian yang merupakan materi pada bab 1. Materi ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut, yaitu 1. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan 3 ciri utama keilmuan, yaitu 1. Rasional atau masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat. 2. Empiris, dapat diamati oleh panca indera. 3. Sistematis, dilakukan dengan langkah-langkah logis, teratur, dan berurutan. Tujuan metode ini adalah agar penelitian menghasilkan data yang valid dan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan atau pemecahan masalah yang nyata. Metode mencari kebenaran. Dalam konteks ilmiah, kebenaran adalah sesuatu yang bisa diuji, dibukti, dan dapat diterima secara logis dan empiris. Pandangan kebenaran berdasarkan filsafat, yaitu 1. Idealisme, kebenaran bersifat subjektif. 2. Realisme, kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan kenyataan. 3. Pragmatisme, kebenaran adalah sesuatu yang berguna dan dapat diterapkan. 4. Fenomenologi, yaitu kebenaran dilihat dari gejala nyata yang dapat diamati. Teori kebenaran, teori korespondensi, yaitu pernyataan benar jika sesuai dengan kenyataan. 2. Teori koherensi, pernyataan benar jika konsisten dengan pernyataan lainnya. 3. Teori pragmatis, pernyataan benar jika berguna secara praktis. 4. Teori sintaksis, kebenaran tergantung pada struktur logika atau tata bahasa. 4. Teori sistematis, kebenaran dinilai dari arti atau makna yang terkandung dalam pernyataan. Jenis-jenis penelitian ilmiah yaitu ada 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian dasar yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis berdasarkan bidangnya, yaitu 1. Penelitian sosial yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, hukum. 2. Penelitian eksakta mencakup fisika, kimia, teknik berdasarkan tempat, yaitu ada yang dilakukan langsung di lapangan. 2. Melakukan studi pustaka atau literatur. 3. Dilakukan di laboratorium. Berdasarkan teknik, yaitu ada tanpa perlakuan terhadap variabel. 2. Ada perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Berdasarkan keilmiahan, yaitu 1. Ilmiah menggunakan kaidah ilmiah. 2. Non-ilmiah tidak menggunakan metode ilmiah. Ciri-ciri metode penelitian ilmiah yaitu 1. Tujuan jelas. 2. Ketelitian. 3. Dapat diuji. 4. Dapat diulang. 5. Objektif. 6. Generalisasi. 7. Represesi. 8. Kesederhanaan. Jenis data penelitian berdasarkan sifat. Data kuantitatif dapat berbentuk angka yang bisa diukur, dan data kualitatif data yang berbentuk kata, sifat, kategori yang tidak bisa dihitung. Berdasarkan skala pengukuran nominal, kategori misalnya jenis kelamin. 2. Ordinal, urutan tanpa jarak pasti, misalnya tingkat kepuasan. 3. Interval, urutan dengan jarak sama tanpa nol mutlak, misalnya suhu. 4. Rasio, urutan dengan jarak sama dan nol mutlak, misalnya berat dan tinggi. Berdasarkan sumber, data premier diperoleh langsung dari responden, wawancara, observasi. 2. Data sekunder diperoleh dari sumber lainnya, dokumen, jurnal, laporan. Terus lanjut, syarat data yang baik yaitu 1. Objektif. 2. Relevan. 3. Up to date. 5. Representatif. Dan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pemahaman makna dan proses kondisi alamiah. Penelitian adalah instrumen utama dan data bersifat naratif atau deskriptif, bukan angka. Jenis penelitian kualitatif
yaitu satu studi kasus, kajian mendalam terhadap satu kasus. Kedua, fenomenologis, mempelajari pengalaman subjek terhadap suatu fenomena. Ketiga, etnografi, mempelajari budaya suatu kelompok. Keempat, grounded teori, menyusun teori dari data empiris. Kelima, analisis naratif, kajian berdasarkan kisah atau cerita. Keenam, kritis. Ketujuh, historis, yaitu meneliti peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dan menguji hipotesis. Penelitian menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, dan analisis dilakukan dengan prosedur statistik. Dan ada karakteristiknya: satu, desain terstruktur, data berupa angka, hipotesis diuji, sampel besar dan representatif, analisis dedukatif, instrumen valid dan reliable, digunakan statistik untuk menguji hubungan atau pengaruh antara variabel, seperti itu. Nah, untuk jenis penelitian kuantitatif yaitu satu, eksploratif. Kedua, deskriptif. Ketiga, korelasional. Keempat, kausal komparatif. Kelima, tindakan. Keenam, eksperimen. Ketujuh, pengembangan. Demikian ringkasan yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam penyusunan dan melakukan penelitian ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.